Saya dulu hamil anak pertama, jadi saya sakit-sakitan dan akhirnya saya resign dari salah satu bank swasta di Bandung. Nah, setelah saya sehat, saya bingung ngapain gitu kan, tinggal di kampung nggak ada kerjaan. Saya tertarik sama rajutan dan makrem. Nah, di situ saya coba belajar lewat buku. Walaupun awal-awalnya masih belum rapi lah, belum bisa lah, karena kita istilahnya hanya belajar dengan buku gitu kan. Akhirnya saya coba dikit-dikit, akhirnya saya bisa bikin bros jilbab waktu itu. Alhamdulillah dapat orderan dari salah satu toko di Kota Payakumbuh. Akhirnya saya bikin banyak-banyak. Rata-rata penghasilan saya itu ada 3 ya, maksudnya dari penjualan bahan baku benang, kemudian narasumber, sama penjualan produk. Itu rata-rata per bulannya itu 25 sampai 35 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melvia. Saya owner dari Galeri Siska. Nama brand saya Galeri Siska, yaitu bergerak di bidang rajutan home decor yang beralamat di Tabek Panjang, Jalan Tan Malaka, kilometer 9. Awal dari usaha ini, waktu saya tinggal di Bandung, itu saya dulu hamil anak pertama, jadi saya sakit-sakitan, terus disuruh pulang sama mama. Pulangnya niatnya melahirkan di rumah. Taunya setelah melahirkan, habis cuti 3 bulan, ternyata saya masih sakit. Akhirnya istirahat di rumah, dan akhirnya saya resign dari salah satu bank swasta di Bandung. Nah, setelah saya sehat, saya bingung ngapain gitu kan, tinggal di kampung nggak ada kerjaan. Terus sempat stres juga karena bingung ngapain gitu kan, orang biasa beraktivitas, sekarang kita nggak punya aktivitas apapun gitu. Nah, setelah itu baru saya jalan-jalanlah ke Padang, ke salah satu toko. Saya beli buku-buku kerajinan, pokoknya buku-buku keterampilan semuanya saya beli. Akhirnya saya bawa pulang dan saya pelajari satu-satu, dan akhirnya saya tertarik sama rajutan dan makrem. Nah, di situ saya coba belajar lewat buku. Walaupun awal-awalnya masih belum rapi lah, belum bisa lah, karena kita istilahnya hanya belajar dengan buku gitu kan. Akhirnya saya coba dikit-dikit, akhirnya saya bisa bikin bros jilbab waktu itu. Nah, setelah saya bikin bros jilbab, alhamdulillah dapat orderan dari salah satu toko di Kota Payakumbuh. Akhirnya saya bikin banyak-banyak, sampai juga bros jilbab yang saya bikin itu saya kirim ke Bandung, ke salah satu butik teman di Bandung. Itu awal dari usaha Galeri Siska. Kendala yang saya hadapi saat pertama belajar merajut atau yaitu misalnya saya bikin vas bunga dari rajutan. Jadi awalnya itu bentuknya bawahnya misalkan lingkaran. Nah, pas ke atasnya malah menjadinya melebar gitu kan, karena saya belum tahu kuncinya di mana sih gitu, rumus-rumusnya gimana sih, rumus rajutan atau pola rajut itu bagaimana sih gitu. Di situ saya benar-benar boleh dibilang dari pagi sampai sore belum berhasil, bahkan sampai begadang sampai pagi pun gitu kan, baru siang besoknya baru bisa bikin vas bunga dari rajutan. Target pasar waktu pertama buka usaha ini yaitu karena saya lebih fokus ke dekorasi rumah dari rajutan, berarti target pasar saya ibu-ibu yang hobi menghias atau mendekor rumah. Jadi misalnya ibu-ibu yang termasuk atau tergabung dalam Home Decor Lover Indonesia. Jadi kelompok itu terbentuk di Instagram. Jadi setiap saya bikin produk itu selalu saya masukkan ke Instagram, dan member-member Home Decor Lover Indonesia itu bisa melihat hasil-hasil produk saya. Jadi pelanggan saya yang awal-awalnya itu memang dari ibu-ibu Home Decor Lover Indonesia. Konsep pemasaran saya yaitu saya fokus ke media sosial. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada Google Bisnisku, terus ada juga Marketplace. Nah, itu dari media sosialnya. Kalau dari offline, saya punya toko, punya Galeri Siska. Terus saya juga dari mulut ke mulut, terus dari
saya bergabung dalam salah satu UMKM di Kabupaten 50 Kota. Jadi saya banyak kenalan ibu-ibu dan bapak-bapak di dinas. Jadi produk-produk saya banyak dibeli oleh ibu-ibu yang ada di dinas yang ada di Sumatera Barat. Dan lewat Pemda atau Pemkop itu saya pernah dikirim ke pameran ke luar kota, dari mulai Sumatera Barat sampai ke Jakarta, Medan, dan daerah-daerah lainnya. Jadi otomatis untuk pemasaran kita pemasarannya ada online dan offline. Proses produksi dari pembuatan rajutan dan makrem ini ada beberapa. Yang pertama, kalau misalkan customernya pesan tas yang udah modelnya biasa-biasa saja, itu biasanya saya tinggal ambil bahan diantar ke rumah karyawan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya kita dapat orderan dekorasi rumah. Nah, saya biasanya untuk dekorasi rumah, kalau rumahnya ada seputaran tempat tinggal atau masih Sumatera Barat, itu saya berkunjung dulu ke rumah yang mau order atau ke rumah calon customer. Nanti di situ saya lihat konsep ruangannya seperti apa, nanti dicocokin dengan desain rajut yang mau customer order. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga customer yang order barang itu dia udah punya foto sendiri atau dia udah punya desain sendiri gitu. Nah, jadi nanti saya coba bikin, saya kombinasikan warnanya, nanti dari saya, kalau memang saya mengerjakan berarti langsung saya kerjakan. Kalau misalkan yang mengerjakannya itu karyawan, berarti saya ajarkan dulu ke karyawan, baru karyawan bikin orderannya. Tenaga kerja selama saya buka usaha ini sebenarnya dia offline itu ada 11 orang. Nah, beberapa tahun sebelum ini saya juga membina lapas tingkat 2 Kabupaten 50 Kota yang berada di Tanjung Pati. Jadi di situ ada 15 narapidana yang sudah mahir untuk membuat sepatu. Jadi ada tambahan karyawan di situ sekitar 15 orang. Untuk gaji karyawan itu berdasarkan produk yang dihasilkan mereka. Jadi kalau mereka misalkan misalnya minggu ini mereka selesai misalkan sekian produk gitu. Jadi saya bayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan. Kendala yang saya hadapi dalam produksi sekarang ini yaitu barang-barang atau desain produk yang model-model baru itu biasanya kita punya kendala. Kendalanya itu karyawan belum bisa membuatnya tanpa saya ajarkan terlebih dahulu. Manfaat yang saya dapat setelah bergabung di IPMI, punya banyak teman, nambah relasi juga. Jadi banyak teman, banyak relasi, insya Allah nanti orderannya juga nambah lagi. Manfaat dari usaha yang telah saya buka ini, yang pertama jadi sumber penghasilan juga buat saya sendiri. Terus dengan usaha saya seperti sekarang ini, saya insya Allah sudah banyak dikenal di Kabupaten 50 Kota ataupun luar Sumatera Barat. Nah, saya sering juga diundang oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk jadi narasumber-narasumber rajut atau makrem. Bisa di Kabupaten 50 Kota, Sijunjung, Damasraya, Kota Bukit Tinggi. Jadi banyak manfaat yang saya peroleh dengan berbagi ilmu pun yang saya rasakan sampai saat ini. Dengan berbagi ilmu, saya rezekinya bertambah banyak. Galeri Siska ini terbuka untuk anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, pokoknya semua kalangan. Jadi kayak sekarang ini kita ada anak-anak yang sekolah di SD atau SMP Anahan, itu mereka sering magang ke Galeri Siska. Jadi di situ ada anak-anak ini kita ajarkan membuat rajutan, baik itu sepatu, tempat tisu, dan lain-lain. Jadi mereka setelah magang di sini misalkan 5 hari, mereka selesai magang, mereka udah menghasilkan satu produk. Manfaat lainnya, misalkan ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak punya penghasilan, terus mereka belajar merajut, alhamdulillah mereka udah bisa buka usaha sendiri, bidang rajutan juga, seperti di daerah Setujagadang, Gulai Bancah Bukit Tinggi, terus Siloke,
Damasraya. Jadi mereka itu pernah belajar merajut dengan saya dari hasil pelatihan-pelatihan, terus mereka perdalam rajutannya sehingga mereka sekarang sudah punya usaha sendiri. Rata-rata penghasilan saya itu ada 3 ya, maksudnya dari penjualan bahan baku benang, kemudian narasumber, sama penjualan produk. Itu rata-rata per bulannya itu 25–35 juta per bulan. Motivasi saya untuk tetap bertahan di usaha ini, yang pertama jujur aja itu pasti dari materinya, karena target saya itu memang untuk dekorasi rumah. Jadi kalau dekorasi rumah itu sistemnya borongan, dan insya Allah duitnya pun kerasa materinya buat saya gitu. Pencapaian dari usaha saya ini dari segi materi insya Allah udah lebih dari cukup, udah bisa ngajak-ngajak anak-anak keluarga berliburan ke luar Sumatera. Sudah lumayan dikenal juga baik dari segi produk ataupun dari narasumber dari diri saya sendiri gitu ya. Terus keinginan yang benar-benar pengen gitu ya. Yang pertama pengen pameran atau pemasaran ke luar negeri. Saya sendiri ikut gitu ya, bukan produknya aja tapi saya sendiri yang pergi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ingin melegalisasi Galeri Siska, jadi tidak hanya merek yang istilahnya usaha rumahan gitu seperti ini aja. Jadi pengennya saya punya CV atau PT gitu ya, yang istilahnya sudah berbadan hukum dan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Sedikit motivasi dari saya buat kita-kita semua, terutama kaum ibu-ibu. Kalau kita pengen jadi ibu rumah tangga yang tidak hanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi ibu rumah tangga juga punya penghasilan gitu ya. Benar-benar kita harus fokus, kita pengen apa nih gitu. Kalau kita saya pengen punya penghasilan sendiri gitu, gimana caranya gitu. Misalkan kita belajar merajut, jadi kita fokus untuk belajar dan terus belajar. Jadi jangan menyerah gitu. Jadi kalau misalkan baru sedikit bekerja terus saya bilang, aduh nggak bisa, jangan seperti itu. Karena kalau kita udah bilang ke diri kita nggak bisa, berarti memang nggak akan bisa. Tapi kalau kita bilang ke diri kita, saya pasti bisa, insya Allah kita akan bisa. Saran saya terhadap ibu-ibu semuanya, ketika kita berani berkomitmen untuk punya usaha, fokuslah dengan usaha tersebut dan gali terus potensi diri. Jangan lupa berbagi itu bisa jadi kita berbagi ilmu, bisa juga kita berbagi sedikit materi buat orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah dengan saling berbagi, insya Allah rezeki ke kita insya Allah akan bertambah terus. Sekian dari saya, cerita singkat dari saya Siska Melvia, owner Galeri Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.